Mereka bilang, dalam riwayat ini Nabi Muhammad ingin mengatakan hal ini, yaitu, hak Allah atas hamba-hambanya dengan hak suami atas istrinya itu hampir setara. Kedua hal ini dibuat seolah-olah sangat dekat satu sama lain, dan Nabi ingin menyampaikan hal itu. Karena sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah saja. Tapi, kalau seandainya sujud itu boleh dilakukan kepada manusia, maka itu akan dilakukan kepada suami. Jadi maksudnya, hak suami itu sebesar hak Allah. Ini adalah riwayat yang palsu. Laki-laki dan perempuan itu dianggap seperti dua belahan dari satu apel. Katanya, kalau keduanya bersatu, barulah menjadi utuh. Jadilah satu apel yang utuh. Tidak ada hal seperti itu. Setiap orang adalah satu apel yang utuh. Ketika menikah, mereka bersatu sebagai dua apel yang terpisah. Kalau tidak ditaati, seolah-olah kelelakiannya tidak dianggap. Seperti itu jadinya. Ini muncul sebagai masalah kekuasaan. Sebenarnya, melihatnya sebagai masalah kekuasaan saja sudah salah, karena menerapkan kekuasaan itu sendiri sebenarnya adalah masalah. Halo semuanya dari Istanbul Okulu. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas persoalan ketaatan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks agama. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Hidayat Sefkatli Tuksal. Selamat datang, Guru. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Semoga Allah selalu memberi kebaikan. Guru saya, kami ingin melihat hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks ketaatan. Jika kita melihat dari sudut pandang agama, umumnya ada pandangan bahwa perempuan harus taat kepada laki-laki. Bagaimana seharusnya kita menilai dan memahami hal ini? Apakah ini bentuk hubungan yang benar? Mengapa kita merasa perlu pada konsep ketaatan di sini? Tentu saja, karena dalam teks-teks otentik kita terdapat konsep ketaatan, maka topik ini menjadi pembahasan. Namun, bahkan jika teks-teks itu tidak ada, dalam sistem yang didominasi laki-laki, sistem patriarki sebenarnya bukan hanya sistem yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sistem ini juga mengatur hubungan antar laki-laki dan merupakan sistem yang bersifat hierarkis. Dalam sistem hierarkis, orang-orang yang berada di tingkat bawah hierarki diharapkan untuk menaati orang-orang di tingkat atas. Artinya mereka diharapkan menerima untuk dipimpin oleh mereka dan menaati perintah, permintaan, serta keinginan mereka. Ini bukan sesuatu yang hanya terjadi di masyarakat Muslim saja. Memang di seluruh dunia juga seperti itu. Misalnya, sekarang pun kalau kita lihat di sistem perusahaan, ada satu titik di mana wacana hak asasi manusia telah sampai. Tapi tetap saja, dalam hubungan kerja atau di tempat lain, konsep ketaatan masih ada. Meskipun dihias atau diubah dengan berbagai cara, tetap saja ketaatan itu ada. Pada akhirnya, ketika hubungan dibangun secara hierarkis, persoalan ketaatan pasti muncul. Karena itu, dalam Al-Quran ada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi, ketaatan kepada para pemimpin, atau ketaatan perempuan kepada suami mereka, atau ketaatan perempuan kepada Allah. Hal-hal ini muncul dalam berbagai konteks. Namun, dalam mengisi makna dan menafsirkan hal-hal tersebut, generasi berikutnya, para ahli fikih, telah memperluas atau mempertegas persoalan ini. Ada beberapa perubahan yang terjadi. Pak, ada satu riwayat yang sering dibicarakan. Kalau seandainya aku akan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Riwayat ini telah diterima sebagai hadis yang sahih, dan sampai hari ini masih sering dibahas. Bahkan ada pemahaman yang mendukung perempuan untuk sujud dan taat kepada suaminya. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan hal ini? Menurut Anda, apa makna dari riwayat ini? Sebenarnya, ini adalah riwayat yang sangat sering digunakan. Tapi, ini dianggap sebagai salah satu hadis yang palsu. Artinya, riwayat ini sama sekali tidak ada di kitab-kitab hadis yang sahih. Hadis ini telah dianggap palsu oleh para ulama hadis dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab mafzu, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Namun,
Karena ketaatan kepada laki-laki disamakan dengan ketaatan kepada Allah, riwayat ini menjadi salah satu yang sangat disukai dan sering digunakan oleh para penceramah atau ulama yang memberikan nasihat kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat sering sekali mendengar hal ini sampai-sampai mereka menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Kita memang tidak menemukan riwayat ini di dalam kitab-kitab hadis, tapi kita menemukannya di dalam syarah-syarah hadis. Khususnya, dalam riwayat-riwayat yang membahas tentang perempuan dianggap kurang akal dan agamanya, para pensyarah hadis, para imam, selalu menggunakan riwayat ini untuk menjelaskannya. Jadi, kenapa mereka menggunakan riwayat ini padahal tidak sahih? Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini menyampaikan hal ini dalam riwayat tersebut, yaitu, hak Allah atas hambanya hampir setara dengan hak suami atas istrinya. Kedua hak ini dibuat seolah-olah sangat dekat satu sama lain. Jadi, maksud Nabi adalah seperti itu. Karena sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Tapi kalau seandainya sujud itu boleh dilakukan kepada seorang hamba, maka itu akan dilakukan kepada suami. Artinya, hak suami itu dianggap sebesar hak Allah. Padahal, ini adalah riwayat yang palsu. Namun, pengaruhnya benar-benar terasa, dan di masyarakat Muslim, riwayat ini sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat kuat, dan para istri terhadap suaminya, selama bukan dalam hal maksiat. Misalnya, kalau suami menyuruhmu minum alkohol, kamu tidak wajib menuruti. Atau, kalau dia menyuruh melakukan sesuatu yang haram dalam Islam, sesuatu yang dilarang, kamu tidak boleh menuruti. Tapi dalam hal-hal yang mubah, dianggap istri harus menaati semua keinginan suami. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, apa salahnya dengan hal ini? Memangnya kenapa sih? Maksudnya, biar saja perempuan taat pada suaminya. Tapi ini bukan masalah yang sesederhana itu. Karena, ini akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Misalnya, sekarang juga dibahas soal ketaatan perempuan pada ayahnya. Terutama kalau dia belum menikah, ketaatan pada anggota keluarga laki-laki. Tapi hal-hal seperti ini tidak terlalu sering dibicarakan. Sedangkan ketaatan perempuan pada suami sangat sering dibahas. Bahkan, misalnya kalau perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, katanya malaikat akan melaknat. Kalau perempuan memberikan sesuatu dari rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya, dia dianggap berdosa. Jadi, selalu harus minta izin, berada di bawah pengawasannya, hidup dalam batasan yang dia tentukan, dan menjalani hidup sesuai keinginannya, memusatkan hidup, keinginan, dan segala sesuatu pada dirinya, menyesuaikan semuanya untuk dia. Artinya, kamu seolah-olah menghilang sebagai seorang perempuan. Atau, kamu mengubah dirimu sedemikian rupa sehingga keinginan dan hasratmu sendiri tidak lagi penting di sini. Itu semua jadi hal yang sekunder. Orang yang kamu tempatkan di pusat utama adalah suamimu. Ini berubah menjadi situasi di mana otonomi dan individualitas perempuan benar-benar dikesampingkan. Ya, memang jadi seperti itu. Sebenarnya begini, pada dasarnya, saya pernah melihat seorang psikolog muslim menggunakan ungkapan seperti ini. Dia bilang begini, di kita itu perempuan dan laki-laki selalu dianggap seperti dua belahan apel. Katanya, kalau keduanya bersatu, barulah menjadi utuh. Jadi, baru dapat satu apel utuh. Padahal, tidak seperti itu. Setiap orang itu adalah satu apel utuh. Ketika menikah pun, mereka bersatu sebagai dua apel yang terpisah. Bukan seperti saling melengkapi menjadi satu kesatuan. Mereka bukan setengah apel. Dan hubungan juga seharusnya dibangun berdasarkan pemahaman itu. Menurut saya, ini adalah pendekatan yang sangat sehat. Jadi, tidak ada yang harus melepaskan kepribadiannya, ciri khas pribadinya, tanpa harus terasingkan, dengan saling menghormati batasan masing-masing, bukan membangun hubungan seperti atasan dan bawahan yang hierarkis, melainkan menciptakan suasana di mana kita bisa membangun hubungan kemanusiaan, persahabatan, cinta, dan kehangatan. Maksud saya, inilah yang sehat. Kalau tidak, seberapa sehat sih rantai komando itu bisa? Itu contoh yang sangat bagus, Pak. Jadi, bukan dua setengah apel, tapi dua apel utuh. Artinya, selain menjalani kehidupan pribadi mereka masing-masing, mereka juga bisa menjalani pernikahan.
Ini menunjukkan bahwa hubungan di mana masing-masing punya ruang sendiri dan pendapat yang berbeda juga memungkinkan. Dengan cara yang hari ini mungkin tidak kita pahami atau tidak kita terima. Ada juga ini, yaitu hazat. Jadi Nabi memiliki 8 atau 9 istri. Yang mana yang setengah Abel? Oh, Maksud saya, siapa yang benar-benar menyatu seperti Abel dengan Nabi Muhammad? Tidak. Semua orang tetap menjaga kepribadiannya masing-masing. Setiap perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi, tidak ada yang meninggalkan kepribadiannya hanya karena menikah. Memang, dalam hubungan kita melakukan beberapa pengorbanan demi menyesuaikan diri. Tapi, ini bukan lagi soal pengorbanan yang memang seharusnya dilakukan. Mengorbankan diri sendiri, menyesuaikan diri sepenuhnya dengan memusatkan segalanya pada orang lain. Itu tidak sehat dalam hubungan apapun, bahkan dalam hubungan ibu dan anak sekalipun. Begitu juga dalam hubungan suami istri, itu juga tidak sehat. Dalam hubungan pertemanan pun itu tidak sehat. Jadi, setiap orang harus menjadi dirinya sendiri dulu agar hubungan bisa sehat. kita menganggap memikirkan diri sendiri itu sebagai egois. Jadi, ketika seorang perempuan menghargai dirinya sendiri, mengutamakan dirinya, itu biasanya dianggap egois dan seringkali juga dipandang aneh, bahkan dihakimi. Kita terus-menerus melihat perempuan dalam keluarga, dalam sebuah hubungan, harus mengorbankan dirinya untuk suami dan anak-anak. Hal yang dianggap wajar dan ideal adalah seperti itu. Padahal sebenarnya, hal ini tidak ada dasarnya dalam agama. Apakah kita seharusnya melihat ini sebagai struktur budaya, struktur patriarki? Kenapa hal ini belum berubah, belum bertransformasi? Ini situasi yang terus berlangsung. Jujur saja, misalnya dalam adat Arab, perempuan di sana tidak sefaedah itu. Tidak ada juga ekspektasi sebesar itu terhadap pengorbanan dari perempuan. Di sana, perempuan lebih banyak diposisikan sebagai pasangan seksual, misalnya, terutama di lingkungan poligami. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh para ahli fikih kita, seperti perempuan tidak wajib bekerja di rumah atau tidak wajib menyusui anaknya, itu didasarkan pada hal tersebut. Tapi tentu saja, kita tidak hidup di lingkungan seperti itu. Di masyarakat kita, di mana para ibu memikul lebih banyak tanggung jawab, dan masyarakat Turki kita memang agak seperti itu. Jadi, di masyarakat Arab, perempuan tidak dibebani tanggung jawab sebanyak itu, tapi kita justru memikul tanggung jawab tersebut. Di kita, hal ini lebih bersifat pengorbanan. Misalnya, di masyarakat Arab, jika suami seorang perempuan menceraikannya atau meninggal dunia, perempuan itu bisa dengan mudah menikah lagi dengan pria lain segera setelah masa iddahnya selesai. Hal ini bukan sesuatu yang dianggap memalukan. Dia bisa menikah dengan teman suaminya atau dengan kerabat suaminya. Pada masa Nabi Muhammad, ada banyak pernikahan seperti ini yang terjadi. Hal-hal seperti ini tidak dianggap aneh. Tapi di masyarakat kita, jika seorang perempuan kehilangan suaminya dan punya anak, bahkan jika dia kelaparan atau miskin, tetap diharapkan dia menjaga anak-anaknya tanpa menikah lagi. Kalau laki-laki, dia seharusnya menikah lagi. Istri barunya harus merawat anak-anaknya. Tapi kalau perempuan, dia harus tetap bersama anak-anaknya dan diharapkan untuk merawat mereka. Menikah lagi dianggap memalukan. Banyak janda muda tidak menikah lagi karena punya anak. Atau memang, secara umum, tidak banyak yang melamar mereka. Orang lebih memilih menikah dengan perempuan yang masih perawan. Karena laki-laki juga dianggap aneh kalau menikah dengan janda. Tentu saja. Tentu saja memang begitu kejadiannya. Pada akhirnya, karena di sini sistemnya monogami, laki-laki ini memilih pasangan yang paling sesuai dengan ideal mereka. Jadi, baik dari segi usia maupun status pernikahan, mereka ingin menikah dengan pasangan yang dianggap lebih menguntungkan. Ya, tetapi waktu telah berubah. Sekarang misalnya, kita melihat jauh lebih banyak jenis pernikahan yang beragam. Peran sebagai ayah juga ikut berubah. Saya punya kenalan laki-laki muda. Saya mengenal banyak anak muda yang, sama seperti ibu di rumah, melayani anak-anak mereka, merawat anak-anak, memperhatikan mereka, menghabiskan waktu bersama anak-anak, dan membantu pekerjaan rumah. Saya mengenal banyak laki-laki muda seperti itu. Jadi, memang ada perubahan seperti ini juga. Tapi tetap saja, harapan agar perempuan berkorban lebih banyak masih menjadi sesuatu yang kuat dalam budaya kita. Jadi, itulah mengapa ada narasi tentang egoisme ini. Tapi begini, seseorang memang harus menjaga kesehatannya sendiri.
Maksudnya, orang sering salah paham. Sekarang, tidak ada orang yang akan mengangkat karung kentan seberat 50 kilo di pundaknya, kecuali dia atlet angkat besi atau semacamnya, dan berjalan 1 kilometer membawa karung itu. Orang tahu bahwa dia tidak akan sanggup melakukannya. Karena itu adalah sesuatu yang bersifat fisik. Tapi ada juga beban batin yang setara dengan itu. Maksudnya, ada sesuatu yang terasa sangat berat bagi Anda. Tetapi ini tidak terlihat. Karena tidak terlihat, para perempuan selalu menanggung beban batin ini. Bisa jadi kekerasan dari suaminya, bisa jadi kekerasan psikologis, atau mungkin ketidakcocokan. Bisa juga ada banyak beban batin lain yang berat untuk dipikul. Tapi kita tetap mengharapkan mereka untuk menanggungnya. Kenapa? Karena nenek kita dulu juga menanggungnya. Ya, Mereka bilang, saya menahan sakit, tapi tetap tersenyum seolah minum sirup kersen. Masalah keluarga cukup disimpan di dalam rumah. Tapi bagaimana dengan kenyataan bahwa para perempuan itu mengalami banyak penyakit dan begitu tidak bahagia? Jadi mungkin mereka tidak punya solusi saat itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang, kalau orang punya pilihan, kita tidak bisa lagi menuntut hal-hal seperti itu. Dan juga, selalu mengharapkan perubahan dari perempuan, selalu menuntut pengorbanan dari perempuan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendirian. Kalau kita benar-benar ingin memiliki keluarga yang sehat, ingin bahagia dalam keluarga kita, ingin membangun pola keterikatan yang aman, maka baik perempuan maupun laki-laki punya peran besar di sini. Kita semua harus berani untuk berubah dan bertransformasi bersama-sama. Jadi, tanpa melakukan ini, tidak akan berhasil. lagi-lagi, seperti yang Anda katakan, tanggung jawab atas perubahan generasi dan transformasi ini diberikan kepada perempuan, kepada ibu. Karena yang membesarkan anak adalah ibu, mereka menganggap bahwa semakin baik, semakin berbeda, atau semakin sesuai dengan zamannya seorang ibu membesarkan anak, maka dia dianggap sebagai pelopor generasi baru. Tapi di sini lagi-lagi peran ayah sepertinya diabaikan, Pak. Bukan hanya peran ayah saja. Maksudnya, memang peran ayah diabaikan. Tapi ayah, maksud saya, umumnya di masyarakat kita, anak-anak dianggap dibesarkan oleh ibu mereka dan memang ekspektasinya seperti itu. Para perempuan juga menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Namun, berdasarkan pengamatan saya berpikir seperti ini. Karena saya juga sudah membesarkan 3 anak. Jadi, pengaruh ibu terhadap anak biasanya hanya sampai anak mulai masuk sekolah. Apalagi setelah masa remaja, pengaruhnya benar-benar lebih banyak dari teman sebaya. Terutama jika faktor ayah tidak ada, atau jika anak-anak tidak bisa membangun hubungan yang sehat dengan ayahnya, tidak ada berbagi yang sehat, maka setelah itu ayah hampir tidak ada dalam kehidupan mereka. Jadi itu sebuah dekorasi. Dan laki-laki juga sedikit banyak, ya, menghindar dari tanggung jawab ini. Menjadi ayah yang baik itu artinya menjadi ayah yang tidak terlalu sering berselisih dengan anak-anak. Karena itu, otoritas juga akhirnya jatuh ke tangan ibu. Begitu juga tugas membimbing anak-anak. Jadi, beban yang ditanggung jadi sangat berat. Menurut saya sekarang ilmu psikologi sudah berkembang. Begitu juga banyak ilmu kesehatan lainnya. Jadi, ada banyak aspek dari hal ini yang juga berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada lagi yang perlu dibahas dari sisi agama di sini. Yang perlu dibahas adalah bagaimana membangun hubungan yang sehat dan aman, model hubungan di mana orang saling membahagiakan, tidak saling menyakiti, dan tidak melanggar hak satu sama lain. Apa saja yang bisa dilakukan? Hal-hal seperti ini perlu dibicarakan, dijadikan contoh, dan, ya, dibahas di televisi atau di berbagai pertemuan. Jadi, generasi muda sekarang harus dibesarkan dengan model-model seperti ini. Ketika model-model seperti ini tidak ada, semua orang, ya, bertindak sesuai dengan pemahamannya sendiri. Mungkin dengan semangat pernikahan pertama. Tapi ketika semangat itu hilang dan saatnya berbagi tanggung jawab serta menjalani kehidupan sehari-hari bersama. Setelah itu, ya, entah mulai terasa monoton atau mulai muncul masalah. Akhirnya, pernikahan mulai terasa seperti beban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kalau memang kelompok religius benar-benar peduli dengan urusan keluarga, masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan narasi atau argumen agama saja. Masalah ini harus benar-benar ditangani secara multidimensi.
Maksud saya, selalu ada narasi bahwa institusi keluarga sedang rusak atau hancur. Tapi kita melihat tidak ada upaya pencarian solusi atau perilaku yang benar-benar mengarah pada penyelesaian masalah ini. Maksud saya, seperti yang Anda sebutkan. Itu belum cukup. Memang ada upaya-upaya, ada beberapa hal yang dilakukan, tapi itu belum cukup. Maksudnya, hal-hal ini belum menjadi kebijakan negara. Maksud saya, tadi Anda bilang, Pak, tentang tanggung jawab rumah tangga pada laki-laki muda dan sebagainya. Mengurus rumah, mengurus anak. Kita melihat hal-hal ini mulai dilakukan. Ya, memang sudah mulai dilakukan, tapi belum sampai pada tahap di mana hal itu dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya. Kalaupun dilakukan, biasanya itu adalah bagian yang disembunyikan dari saya atau enggan untuk diungkapkan, tidak diperlihatkan. Saya pikir ketika kita sampai pada tahap di mana hal-hal ini diungkapkan dan dibela sebagai sesuatu yang benar, itu akan menjadi langkah yang jauh lebih besar. Tentu saja. Maksud saya, seperti yang Anda katakan, hubungan semacam ini lebih banyak berasal dari kepekaan pribadi, sifat suka menolong, atau rasa keadilan orang-orang tersebut. Jika tidak, ini bukan kebijakan nasional. Bahkan, di negara kita, hal seperti ini pun belum menjadi kebijakan nasional. Maksud saya, di sini anak-anak lulus SMA. Bahkan keterampilan perawatan diri mereka pun tidak berkembang dengan baik. Coba bayangkan, berapa banyak laki-laki yang baru lulus SMA hari ini yang bisa menjahit kancingnya sendiri, mengecilkan celananya, atau setidaknya memasak makanan untuk dirinya sendiri. Jadi, di sini, kita terlalu fokus agar anak-anak sukses di sekolah, sehingga mereka jauh dari keterampilan hidup lainnya. Pendidikan kejuruan juga sudah bermasalah. Jadi, tumbuhlah generasi muda seperti ini, generasi yang tidak bisa mengatur hidupnya sendiri, yang tidak mengembangkan keterampilan perawatan diri. Lalu apa yang terjadi? Semua urusan jadi tanggung jawab ibu. Apalagi kalau ayah juga tidak terlibat. Menurut saya, hal ini perlu dibicarakan bersama. Maksud saya, bagaimana cara membesarkan anak, peran ayah dan ibu, serta model hubungan dalam keluarga. Maksud saya, hanya satu model hubungan saja. Kita tidak bisa terus-menerus mengatur segalanya hanya berdasarkan pola Nabi dan istri-istrinya. Saat ini, masalah terbesar kita adalah para remaja harus berjuang melawan berbagai macam kecanduan. Seperti kecanduan komputer, kecanduan game, kecanduan judi, kecanduan narkoba. Semua ini, maksud saya, banyak keluarga yang menghadapi masalah seperti ini dan memang benar-benar menguras energi dan sangat berat secara moral. Jadi, masih banyak hal yang harus dilakukan. Sebenarnya, kita sedang berada di tengah masalah yang sangat serius. Kalau kita kembali lagi ke soal ketaatan, Pak, tadi kita sudah membahas masalah dalam keluarga dan anak-anak, tapi pertanyaan awal saya sebenarnya tentang ketaatan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apa hubungan antara konsep ketaatan yang disebutkan dalam sumber-sumber agama dengan pemahaman ketaatan di zaman sekarang? Bagaimana seharusnya kita memahami hal ini? Seperti yang saya bilang, ketaatan dalam sumber-sumber agama itu adalah sesuatu yang khas untuk masyarakat yang bersifat hierarkis. Sekarang, dalam hubungan kita, hierarki sudah jauh berkurang. Dulu, bahkan hierarki antara ibu, ayah, dan anak pun sangat kuat. Saat ini, kita hidup di masyarakat yang berpusat pada anak. Hierarki-hierarki itu sekarang malah terbalik. Karena itu, hubungan ketaatan ini memang perlu diubah. Perlu diubah dengan cara yang sehat. Jadi, harapan orang tua agar anak-anak mereka patuh tanpa syarat seperti ini hanyalah angan-angan belaka. Lagi pula, meskipun itu bisa tercapai, itu bukan sesuatu yang sehat. Begitu juga jika suami mengharapkan ketaatan seperti ini dari istrinya atau apalah. Bahkan di dunia bisnis atau lingkungan kerja pun, kita sekarang bicara soal tata kelola. Memang, tentu saja masih ada persoalan ketaatan, tapi di masyarakat yang nilai-nilai hak asasi manusianya sudah lebih kuat, di mana gagasan kesetaraan lebih diterima, bahkan dalam hal kepemimpinan pun, bukan lagi model dari atas ke bawah, melainkan sistem tata kelola yang melibatkan semua orang, model-model seperti itu yang sedang didiskusikan. Hal ini juga seharusnya berlaku untuk kita. Artinya, kita harus menerapkan hal-hal ini secara damai. Bagaimana kita bisa menjadi lebih bahagia? Bagaimana kita bisa melangkah bersama dengan lebih bahagia, saling menyayangi, saling membantu, dan saling mendukung lebih banyak? Model seperti apa yang bisa kita ciptakan untuk mewujudkan hal itu? Jadi, kita harus melihatnya dari sudut pandang seperti ini. Kalau tidak,
Menempatkan laki-laki sebagai sosok yang harus ditaati justru akan mengubah hubungan ini menjadi sesuatu yang jauh dari sifat alaminya. Dulu, misalnya, para ayah adalah orang-orang yang tidak punya hubungan dekat dengan anak-anaknya. Di masa tua, mereka menjadi orang yang tidak bahagia dan kesepian. Mereka tidak pernah berbagi apapun dengan anak-anaknya. Pada akhirnya, mungkin dulu memang seperti itu. Tapi hari ini tidak harus seperti itu. Kita bisa membangun hubungan kita, baik dengan mengambil contoh dari model-model yang sudah ada maupun dengan mencoba menciptakan hal-hal baru sendiri. Maksud saya, dalam suasana yang damai, dan para pria seharusnya tidak menganggap hal ini sebagai serangan terhadap kehendak atau kelelakian mereka. Masalah utama ada di sini. Jadi, kalau tidak ada ketaatan, seolah-olah kelelakiannya tidak dihargai. Muncul semacam masalah kekuasaan. Jangan melihatnya sebagai masalah kekuasaan seperti itu, karena sebenarnya penerapan kekuasaan itu sendiri sudah menjadi masalah. Karena itu, menurut saya, hal ini harus disikapi dengan cara yang lebih damai. Kita harus membangun hubungan yang lebih sehat, lebih saling menghormati, dan penuh kasih. Jadi, apa yang sebenarnya penting? Apakah tujuan kita membuat seorang pria berkata, "Saya adalah pria yang sangat ditaati," atau menjadi keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh kasih? Yang mana? Kita harus melihatnya dari sudut pandang ini. Kita perlu menentukan prioritas kita. Ya, Terima kasih banyak, Pak, atas komentar Anda yang berharga. Anda kembali menyinggung poin-poin yang sangat penting. Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita telah membahas konsep ketaatan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Al-Quran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.